Baik teman-teman, di depan saya sekarang sudah ada Sony XZ2 Premium. Ya, Sony XZ2 Premium. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari Sony XZ2 Premium ini? Langsung saja ya kita bahas. Yang pertama, kelebihannya dari segi desain. Ya, desainnya terlihat premium. Kalau kita perhatikan, dia memiliki layar 5,8 in yang cukup lebar ya. Memang belum sampai 6 in, tapi 5,8 in saya rasa cukup ya untuk bisa nonton video. Dan menariknya, resolusi layarnya ini sudah 4K, 4K, 4K. Jadi ya pasti untuk nonton video akan terasa lebih istimewa. Coba ya kita buka ya video YouTube menggunakan resolusi layar 4K. Kebetulan ini saya tadi sudah nonton ya videonya. Kita mau lihat lagi. Ya, layarnya, gambarnya tajam ya. Bahkan sewaktu dari angle samping sekalipun dia masih tetap terlihat jelas ya. Memang ini layarnya saya bikin agak redup agar bisa masuk ke kamera ya. Nah, seperti ini kalau agak terang. Jadi dari samping pun karena dia 2,5D, jadi masih kelihatan gambarnya. Jadi layarnya memang bagus untuk nonton film atau nonton drama Korea, ya pasti enak ya. Buat main game juga dengan layar yang lebar 5,8 ini, pergerakan tangan kita jadi enak. Untuk ngetik juga sama. Nah, selain itu, layarnya sudah dilengkapi dengan perlindungan Gorilla Glass 5. Jadi baik layar depan maupun backdoor-nya ini sudah Gorilla Glass 5. Dan kesannya betul-betul premium ya, karena warnanya pun memang hanya tersedia dua warna, hitam dan silver, tapi ini kelihatan banget elegan. Jadi, sewaktu lihat HP ini, kelihatan betul kalau ini HP mahal. Dan memang HP ini mahal ya, tahun 2018 waktu ini diluncurkan harganya 999 US dollar atau sekitar 14,3 juta. Itu 2018 dan sekarang 2021, 3 tahun kemudian harganya sudah menjadi 1,7 juta. Jadi kalau kalian beli HP ini ya berasa memang pegang HP mahal, 14 juta seharga Honda Beat mungkin ya. Ya, ini HP mahal yang sekarang sudah menjadi murah terjangkau, kita bisa beli. Kelebihan berikutnya yaitu dari segi performa. Performanya dia memiliki prosesor Snapdragon 845. Jadi mulai dari XZ2 ya sampai XZ3, dia Snapdragon-nya prosesornya 845. Dan Android-nya bawaannya 8, tapi dia sudah di-upgrade ke Android 10. Nah, yang saya dapatkan ini sudah di-upgrade ya. Coba kita lihat tentang ponsel, kemudian kita lihat versi Android-nya. Sudah, tidak kelihatan. Kita kecilkan saja, ya. Versi Android-nya sudah versi Android 10. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan RAM sebesar 6 GB. Coba kita lihat di memori. Memorinya adalah rata-rata 2,7 GB dari 6 GB memori yang digunakan. Jadi, RAM-nya sebesar total memori 6 GB. Dan internal memorinya atau penyimpanan internalnya penyimpanan internal ya, terdapat 64 GB, kemakan 14,38 GB untuk sistem. Tapi jangan khawatir, ini sudah di bloatware ya, jadi aplikasi Jepangnya sudah hilang dan sudah bahasa Indonesia. Ya tentunya dengan Snap 845, Android 10, RAM 6, dan internal 64 GB, jadi performa dari HP ini sudah pasti kencang ya. Selain itu, kelebihan berikutnya yaitu dari sisi kamera. Ya, ini dual kamera. Ya, jarang-jarang ya lihat Sony punya dual kamera ya. Tapi dual kameranya Sony, sebentar ya, ini ngecap sidik jari, ini nanti jadi kekurangannya. Nah, ini mantap ya. Dual kameranya ini terdiri dari 19 megapiksel kamera utama dan juga wide-nya, dan juga 12 megapiksel untuk bokehnya ya. Dan ini juga untuk wide juga sih, wide-nya itu di 19 megapikselnya untuk kita ambil panorama ya. Dan ya hasil kameranya seperti biasa sih, kalau Sony tidak pernah mengecewakan ya. Selalu kameranya hasilnya
pasti bagus, dia sudah fokusnya bagus banget dan warnanya real. Ini kelihatan nggak real karena kamera yang saya gunakan untuk ngambil video ini pakai Redmi 5, jelek ya. Ya, ini terlalu terang. Ya, tapi yang jelas aslinya dia bagus banget. Iya, kemarin ada request untuk bikin video pakai memori eksternal, gunakan XZ2 Premium atau XZ3. Ya, nanti besok saya bikin ya, karena ini baru datang HP-nya, jadi baru sempat bikin reviewnya. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah speakernya. Speakernya pada dasarnya kalau Sony selalu stereo ya, atas dan bawah. Tapi menariknya, untuk speaker Sony kali ini, sewaktu kita menonton YouTube, kita ada, nah ini dia, sistem getaran dinamis Sony. Cobalah, jadi, oh kita harus ini ya. Jadi tinggal naikkan volumenya, kemudian dia sudah ada, wait, kenapa tidak ada? Oh harus dinyalakan. Nah, ada getaran dinamis YouTube. Ya, jadi ini sewaktu mungkin kita nonton film action ya, yang ada seperti ini, musiknya ada deburan ombaknya, dia HP-nya getar, ada der gitu. Dan kita bisa atur ya seberapa getaran yang making kita style ya. Mau yang paling rendah, ini nggak ada, ini rendah, sedang, dan ini tinggi. Ya, pasti memberikan sensasi yang berbeda sewaktu kita menonton film menggunakan getaran dinamis dari Sony ini. Kelebihan yang lain adalah dia memiliki NFC. Ya, Sony sih dari mulai XZ2 ya, itu sudah ada, dari Z2 malah itu sudah ada NFC-nya. Kemudian dia juga support quick charge 3.0, fast charging 18 watt, dan wireless charging di bagian ini. Dia pun menggunakan charger berupa Type-C ya, jadi memang ya Sony ini flagship banget. Nah, skor Antutunya itu 288.101. Saya belum cek, saya ini lihat skor Antutunya ini dari Google ya. Dari GSM Arena saya cek skor Antutunya 288.101. Saya belum cek sendiri. Nah, tapi ya anggap aja segitu ya, kita percaya aja ya. Dan kelebihan yang lain adalah baterainya itu memiliki baterai dengan ukuran 3540 mAh lithium ion. Jadi ini besar ya, dengan layar yang besar, bentuk yang besar, baterainya juga besar. Dan jangan khawatir ngecasnya karena sudah ada quick charging, jadi ya pasti ngecasnya lebih cepat. Mungkin sekitar 1 jam penuh ya. Dan dia memiliki ketahanan selama 77 jam waktu standby. Jadi sekitar 3 harian. 77 jam. 24 kali 3, ya sekitar 3 hari ya. Ya, sekitar 3 hari. Itu tadi kelebihannya. Nah, pasti selain kelebihan ada kekurangan juga ya. Kekurangannya dari beratnya. Ya, ini HP Sony yang paling berat yang pernah saya pegang. Beratnya ini 236 gram. Jadi berasa banget ya waktu kita pegang begini, kemudian kita ngetik pakai satu tangan waktu balas WA, atau kita nonton video YouTube yang agak lama gitu, berasa banget pegelnya gitu. Ya, tapi karena berat yang cukup lumayan ini membuat dia memang jadi kelihatan premium. Jadi kelihatan HP mahal gitu. Jadi nggak yang ini ya, kalau HP murah kan kayak misalnya apa ya, yang HP-HP Cina yang dari plastik itu kan, enteng banget itu kayak mainan. Tapi ini kelihatan berat banget. Itu ya entah jadi kelebihan atau kekurangan ya. Menurut saya sih itu kekurangan karena jadi berat. Yang kedua, letak fingerprintnya. Fingerprintnya ini nggak nyaman banget di tengah. Jadi kalau kita sebenarnya ukuran fingerprint yang pas ini di sini ya, tapi ini pas kamera atas. Oke lah kalau mau ditaruh di bawahnya kamera atas, ternyata ada kamera bawah. Dan akhirnya sama Sony ditaruh di bagian tengah-tengahnya. Ya tidak nyaman, sudah dia lebar, dia untuk membukanya jarinya mesti ke bawah lagi. Jadi ya sebenarnya tidak nyaman, tapi mungkin kalau sudah terbiasa pakai seminggu begitu ya, mungkin udah terbiasa ya udah biasa. Dan kalau saya sih seringkali nggak pernah pakai fitur sidik jari, jadi saya biasanya pakai pola, itu lebih simpel. Dan kekurangan yang ketiga yaitu bodinya yang terbuat dari backdoor ini, backdoor kaca ini, dia gampang banget ngecap sidik jari, makanya tadi sempat saya lap ya, karena lihat aja ini baru saya lap dan sudah kotor. Jadi kelihatan kotor memang, jadi karena berat, gampang kotor, jadi sebaiknya kita pakai soft case. Tapi memang kalau pakai soft case lebih baik yang transparan ya, biar tetap kelihatan elegan. Karena kalau soft case-nya yang warna gelap atau warna-warni,
ya jadi nggak menunjukkan premiumnya. Dan saya rasa memang harus pakai soft case, dan kalau bisa kalian tambahi dengan tempered glass ya. Karena HP ini rawan jatuh, dia licin dan berat, jadi rawan jatuh. Walaupun Gorilla Glass 5 itu tahan jatuh sampai 1,5 meter, klaimnya ya, tapi tetap aja pasti akan lecet, dan ini sayang sekali. Karena kalau sudah lecet dan nggak mulus, jadi kelihatan gimana gitu, jadi kayak nggak puas gitu. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari XZ2 Premium. Nah, besok saya akan bikin video perbandingan antara XZ2 Premium dengan XZ2 biasa. Sama-sama XZ2, sama-sama Snapdragon 845, tapi apa ya bedanya ya? Ya pasti beda ya. Tapi apa saja bedanya? Besok tunggu videonya ya. Terima kasih sudah melihat video saya, semoga bermanfaat.